Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Nur Hasan Rizky, Ahmad Amiruddin, Sulfian Riyahi Musik, dan saya sendiri, Zuhara Feridina Linuha. Kami di sini akan mempresentasikan nilai dan norma konstitusional UUD 1945. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu sendiri mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dapat dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi sendiri terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi konstitusi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Fungsi konstitusi yang kedua yaitu membatasi kekuasaan pemerintah demikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak warga negara akan lebih terlindungi. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sumber historis, menurut Thomas Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unions. Sumber sosiologis, bab 3 UUD NRI 1945 tentang kekuasaan pemerintah negara. 1. Pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah. Pasal 4 ayat 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Pasal 6 ayat 1. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 7. 4. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7A dan 7B. 5. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Pasal 7C. Pernyataan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 7. Menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12. 8. Mengangkat dan menerima duta negara lain. Pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 9. Pemberian gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 1. 10. Pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 14 ayat 2. 11. Pemberian gelar dan tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Pasal 15. 12. Pembentukan Dewan Pertimbangan. Pasal 16. Sumber politis, konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Negara dari sudut kekuasaan dan sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan kekuasaan dalam negara. Dinamika tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika konstitusi Indonesia. UUD NRI 1945 atau masa kemerdekaan berlangsung 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Konstitusi RIS 1949 berlangsung 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUDS 1950 berlangsung 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. UUD NRI 1945 atau masa Orde Lama berlangsung 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. UUD NRI 1945 atau masa Orde Baru
berlangsung 1966 sampai dengan 1998. Tantangan Konstitusi Indonesia. Pertengahan 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya dan awal reformasi di tanah air. Pertengahan 1998, tuntutan reformasi, yaitu mengamandemen UUD NRI 1945, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil di antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kewarganegaraan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang penting bagi pembentukan serta perkembangan suatu negara. Konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, tanpa adanya konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Karena konstitusi memiliki posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 45 dan diambil dari problematika yang ada dalam masyarakat sehingga terciptanya keseimbangan. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilalaikan. Nilai dan norma konstitusi. Nilai adalah panduan atau patokan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil, sedangkan norma yakni kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman dalam bertindak ataupun tidak bertindak, serta bertingkah laku dalam kehidupan. Macam-macam norma yakni norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama, dan macam-macam nilai yakni nilai vital, nilai spiritual, dan nilai material. Kesimpulannya yakni konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Karena aturan atau hukum yang ada di dalam konstitusi itu mengatur hal yang amat mendasar dari suatu negara. Dan konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan panduan dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat yang bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ketiga ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki posisi yang penting dan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa ada konstitusi, nilai, dan norma, negara akan tidak stabil dan dapat menimbulkan disintegrasi sosial.